Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul anam, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan taklim kita pada malam hari ini dengan tilawah terlebih dahulu. Pada malam hari ini kita sudah sampai surah Al-Mujadalah. Ayat berapa Pak Ji? Ayat ke? Al-Mujadalah ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa inna Allaha la'afuwwun ghafur. Walladzina nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah walil kafirina 'adzabun alim. Innal ladzina
الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pada pengajian kitab Safinatun Najah malam hari ini kita sampai kepada fasal tentang waktu-waktu yang diperbolehkan untuk yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Jadi ternyata meskipun ada perintah inna sholata kanat lil mu'minina kitabam mauquta, bahwasanya sholat itu bagi orang-orang yang beriman itu sudah ditentukan daripada waktu-waktunya. Ternyata ada waktu-waktu yang seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh untuk melaksanakan daripada ibadah sholat. Menyingkat waktu kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tahrumu as-sholah, haram melaksanakan sholat allati laisa laha sababun, yang mana sholat itu dilaksanakan tanpa adanya sebab, mutaqaddimun yang mendahului, wala muqarinun dan juga sebab yang menyertai. Di dalam berapa waktu? Fi khamsati awqatin, di dalam 5 waktu. Ada 5 waktu yang seorang muslim diharamkan melaksanakan sholat kalau sholat tersebut tidak mempunyai sebab, baik sebab yang mendahului atau sebab yang bersamaan dengan waktu daripada sholat itu tersebut. Waktu pertama yang diharamkan melaksanakan sholat adalah inda tulu'i syamsi. Inda tulu'i syamsi. Yang pertama adalah ketika matahari terbit, ya, ketika matahari ini terbit. Jadi bersamaan dengan matahari terbit maka haram melaksanakan sholat kecuali sholat itu punya sebab. Contoh sholat punya sebab apa Pak? Contoh sholat sebab umpamanya ada orang meninggal, ya, berarti sholat jenazah. Atau umpamanya terjadi gerhana, umpamanya sholat gerhana. Atau seumpamanya sebab-sebab yang lain, sebab-sebab yang lain yang punya sebab. Lah, kalau ada pertanyaan, lah itu sholat yang dilaksanakan setelah tulul fajr, itu lu'us syams, ketika seseorang biasanya di masjid ini selesai kajian pagi, kemudian nunggu sekitar 5-10 menit matahari terbit, kemudian sholat. Itu apa namanya? Sholat isyraq. Yang tidak boleh adalah bersamaan ketika tulu'us syams, bersamaan dengan terbitnya matahari. Ada jadwal nih, matahari terbit jam 5:58 menit, maka haram melaksanakan sholat tepat pada waktu jam 5:58 terkecuali ada sebab. Hatta tartafi'a qadra rumhin, sehingga matahari ini setinggi daripada satu tombak. Wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula. Yang selanjutnya adalah tepat matahari lurus, tegak lurus. Ketika matahari tegak lurus belum tergelincir sedikit, maka ketika tegak lurus ini haram melaksanakan sholat kecuali, catatannya kecuali fi ghairi yaumil jum'ah, selain daripada hari Jumat.
Kalau hari Jumat nggak apa-apa. Maka kadang-kadang ada pertanyaan begini. Ada ibu-ibu nanya, bolehkah seorang melaksanakan sholat duhur ketika sudah waktu duhur dengar adzan dari boleh. Wa indal isfirari hatta taghruba, dan ketika matahari ini kuning-kuning. Ketika matahari ini terlihat kuning-kuningnya, hatta taghruba, sehingga matahari ini tenggelam. Artinya habis asar. Artinya adalah habis asar. Maka wabada sholati subahi hatta tatlu asyams, dan setelah daripada waktu sholat subuh, dan setelah daripada sholat subuh sehingga matahari terbit. Maka kalau umpamanya begini, kadang-kadang ada orang rajin banget, saking rajinnya habis sholat asar sholat sunnah, habis sholat subuh sholat sunnah. Ini kan kelihatannya kan niatnya baik, tapi nggak ada aturannya. Maka ketika mungkin bapak-bapak ada di masjid, tapi kalau saya lihat sudah beberapa tahun ini di masjid ini nggak ada. Beberapa tahun yang lalu masih ada, habis sholat subuh ada orang sholat, habis sholat asar ada orang sholat. Nah kalau ada orang sholat yang begitu, mungkin mohon maaf diajak ngobrol. Mohon maaf bapak sholat apa? Oh saya sholat qadha umpamanya, saya punya utang. Udah kita hormati, berarti dia ikut pendapat yang qadha. Tetapi kalau dia bilang saya sholat sunnah, diingetin tidak ada sholat sunnah dikarenakan kecuali daripada sholat yang mempunyai sebab. Sholat sunnah dikerjakan setelah subuh, sholat sunnah dikerjakan setelah asar, dan waktu-waktu yang telah tadi kita sebutkan. Wa ba'da sholatil asri hatta taghruba, dan haram melaksanakan sholat pada waktu setelah sholat asar sehingga matahari tenggelam. Ini kelihatan sepele, tetapi ini akan menertibkan daripada ibadah kita. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, saktatus sholah. Bapak-bapak sekalian, ketika di dalam ilmu fikih diajarkan tentang saktatus sholah, diem ya. Diem, waktu-waktu diem ketika dalam kondisi sholat itu apa saja. Itu tujuannya adalah agar sholat ini tumakninah, agar sholat ini khusyuk. Nggak seperti yang kita lihat di TV seumpamanya ada sholat berapa? 20 rakaat berapa menit? Ya begitulah. Hati-hati, nggak ada tumakninah. Kalau ada orang sholat nggak tumakninah nggak sah. Karena termasuk rukun daripada sholat adalah tumakninah. Sedangkan at-tumakninah adalah biqadri subhanallah, dengan kira-kira ucapan subhanallah. Contoh tumakninah sering kita sampaikan, tumakninah itu diemnya anggota. Makanya saya sering bilang kalau kita sholatnya mau khusyuk, tumakninah, contohnya umpamanya Samiallahu liman hamidah, kalau bisa tangannya udah diem, jangan Samiallahu liman hamidah tangannya masih gerak-gerak begini, Allahu Akbar. Itu namanya kurang tumakninah. Nah sekarang membahas tentang diem waktu sholat. Saktatus sholat sitatun, 6 hal disunnahkan. Ini jadi mustahab. 6 hal disunnahkan, diam sebentar antara bacaan dalam sholat. Jadi ada 6 hal kita disunnahkan untuk diam sebentar di antara bacaan dalam sholat. Ini mengatur kekhusyuan. Jadi tapi sifatnya sunnah. Sekali lagi ini sunnah. Yang pertama adalah baina takbiratul ihram wa du'a il iftitah. Yang pertama disunnahkan diam antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu akbar. Ingat bapak-bapak, takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Jadi umpamanya bapak-bapak langsung Allahu akbar sahaja. Umpamanya Allahu akbar boleh. Tapi umpamanya kalau di sini ada orang imam umpamanya datang Allahu akbar. Wah, berarti ini imam ini ahli mazhab Maliki ini. Enggak masalah. Tapi tanyain beneran, mazhab Maliki apa mazhab lompat-lompatan gitu ya. Jadi biar jelas.
kita nggak memasalahkan selama itu dalam koridor ijtihad yang sumbernya adalah jelas, dalil argumentasi sunnahnya nggak jadi masalah. Yang penting paham ilmunya artinya. Jadi sekarang kan cukup kita saksikan di media sosial bagaimana cara sholatnya orang mazhab Maliki, bagaimana cara bacaan daripada bacaannya mazhab selain daripada mazhab yang dipakai oleh Syafi'i ataupun Hambali. Terus kita dikenalkan dengan kiroah sab'ah. Bahkan sekarang di Indonesia banyak sanad-sanad mustasil tentang kiroah asyarah, kiroah 10. Nah kita di sini baru kenal berapa kiroah Pak? 1 kiroah. Kiroahnya siapa? Kiroahnya imam gitu aja. Ya udah berarti nggak paham. Kemudian wa baina du'ail iftitahi wa ta'awud. Jadi seumpamanya pertama ini dianjurkan Allahu Akbar, diam sebentar, baru baca Allahumma ba'id, atau baru baca Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, diam sebentar baru Allahumma ba'id atau Allahu Akbar kabira. Ada diamnya. Wa baina du'ail iftitah wa ta'awud, dan antara iftitah dan ta'awud. Jadi baca ta'awud ketika belum Fatihah Bapak-bapak itu sunnah. Kalau kita biasanya simpel-simpel langsung bismillah, atau seumpamanya langsung Fatihah. Tapi ta'awud itu sunnah. Wa bainal Fatihah wa ta'awud, wa bainal Fatihah wa ta'awud, wa bainal Fatihah wa ta'awud, wa bainal akhirul Fatihah wa amin, suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diam sebentar. Amin. Kalau kita kencang-kencang waladdallin, amin, itu berarti kurang sakta meskipun sunnah ya. Wa baina amin wa suratal ladzina, amin. Diam sebentar. Bahkan kalau imam yang paham nih, ngasih kesempatan makmum baca Fatihah di belakangnya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunnahnya imam sebentar diem, kasih kesempatan yang di belakang yang biasa baca Fatihah. Itu sunnah. Itu sunnah sekali lagi. Kadang-kadang kita lihat loh Pak, kadang-kadang kita lihat itu enggak, ya kita memperbaiki diri lah, kita memperbaiki diri. Kayak masalah ngangkat tangan, kita kadang-kadang melihat juga masih ada di beberapa tempat itu yang imamnya nggak paham. Terus duduk ketika mau bangun pada rokaat yang pertama dan rokaat ketiga juga itu sunnah, duduk sebentar itu juga kadang nggak pada ini. Wa baina surah warruku. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Diam sebentar baru Allahu Akbar. Itu sunnah. Disunnahkan diam sebentar. Kalau mungkin selama ini kita kurang ya ini udah ada ilmunya. Ini hal-hal yang disunnahkan. Wal i'tidalu, dan i'tidal, was sujudu, dan sujud, wal julusu baina sajdatain. Bukan. Ini beda bahasan. Kemudian jamaah sekalian, kita membahas tentang tumakninah, rukun yang wajib, rukun ya. Al-arkanu alladzi talzamuhu fiha tumakninah arba'atun. Jadi ada 4 rukun yang seseorang itu wajib tumakninah. Kalau nggak tumakninah sholatnya secara syariat nggak sah. Apa itu? Ya, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Doa iftitah dan ta'awud, iftitah dan ta'awud, akhir surat Al-Fatihah dan bacaan amin, bacaan amin dan baca surat, antara setelah membaca surat dan ketika akan ruku. Kemudian al-arkanu allati talzamuhu fiha tumakninatu. Rukun-rukun yang di dalamnya wajib tumakninah. Tumakninah itu rukun Pak. Arba'atun, yang pertama adalah ar-ruku. Ingat, tumakninah itu adalah diemnya anggota sholat pada tempatnya
biqadri subhanallah. Yang pertama adalah ruku. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, prakteknya yang kalau ruku begini, Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, ini namanya gak tumanina karena belum diem. Itu kalau secara rukun ilmu fikih gak sah, sholatnya gak sah. Terus kita apa? Wal i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baru begini, sami Allahu liman hamidah, langsung sami Allah, belum berhenti nih, sami Allah, langsung sujud. Itu juga namanya gak tumanina. Was sujud, dan sujud Allahu Akbar, tumanina, diem biqadri subhanallah. Bahkan diemnya ini memahami tentang posisi-posisi anggota ketika dia sujud. Apa anggota sujud? Satu dan dua itu ujung-ujung jari-jari kaki kanan dan kiri. Terus kemudian 2 telapak tangan. Kemudian apa? Ini jidatnya di watahammulu ya, watahammulu jabhatahu, menekan, tapi dengan tekanan yang tentunya tidak berlebihan, menekan ke tempat sujud sambil tempat sujudnya diposisikan dicium dengan hidung, dan juga daripada kedua lutut. Dan disunahkan mengangkat, bokongnya diangkat sehingga antara posisi bokong itu lebih tinggi daripada posisi kedua pundak. Dan orang kalau sujudnya benar, nyaman, sehat. Tapi kalau sujud Allahu Akbar, belum ini Allahu Akbar langsung ini enggak tumanina, itu secara ilmu fikih tidak sah sholatnya. Ya kita pegangannya kan syariat, Pak. Kita pegangannya syariat, nggak boleh kalau orang mau ngomong begini, yang penting kan hati kita. Kalau ada orang ngomong begini, yang penting hati kita. Kalau ngomong yang penting hati, kalau menurut saya mending nggak usah sholat. Sholat apa sih artinya sih? As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu secara arti bahasa doa. Ya udah, di rumah aja diem doa, itu udah sholat itu. Tapi secara wastilahan, secara istilah adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, tentunya dengan syarat dan rukunya. Dan Rasulullah mengajarkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bagaimana sholatnya Rasul? Pelajari dalam hadis-hadisnya. Ya begini sholat secara istilah. Kemudian wasujud wal julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud itu juga nggak cepat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Coba kalau bapak-bapak, kalau kita paham artinya tuh, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Artinya apa, Pak? Rabbighfirli, ya Tuhanku ampunilah aku. Rabbighfirli warhamni, dan kasihanilah aku. Wajburni, dan apa, Pak? Tambahlah ya, tambahlah kekurangan-kekurangan atau bolong-bolongan yang ada pada diriku dalam ibadah dan sebagainya. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Warzuqni, dan berilah aku rezeki. Wahdini, dan berilah aku petunjuk. Wa'afini, diberikan kesehatan oleh Allah. Wa'fu, ampuni, ya minta maaf kepada Allah. Wa'fu anni, dan ampunilah dan maafkanlah aku. Ini doa kalau paham artinya luar biasa. Nikmat sholatnya, nggak keburu-buru, kadang keburu-buru karena tidak adanya khudur. Bahkan kadang-kadang yang berusaha untuk melaksanakan sholat secara khudur, secara khusyuk, secara tawadhu, itu juga ininya masih kemana-mana. Allahu Akbar, masih sibuk mikirin tetangga. Baru datang gimana sih? Ada lagi yang masih terjebak masalah khilafiyah. Allahu Akbar, wah sholatnya nggak bener tuh samping saya tuh. Nggak nyampe Pak. Innallaha la yanzuru illa ajsamikum
ila suwarikum wa la ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu enggak lihat. Allah itu enggak lihat rupa-rupamu. Allah enggak lihat daripada jisim-jisimmu, jasad-jasadmu, tetapi yang dilihat adalah hatimu. Maka kalau orang sholat benar-benar sholat itu, ya sholat hati, sholat fisik. Tapi kadang-kadang ya itu, jasadnya sholat, hatinya di mana-mana. Bahkan kadang-kadang sambil sholat itu sambil mencaci maki. Apa? Mana sih sholat nggak bener nih, kayak saya bener. Udah itu. Bukan setan Pak Haji, ujubnya udah. Nggak kayak gua. Lama-lama nggak kayak gua. Pernah ngerasain begitu nggak? Oh kalau saya sering. Bapak-bapak pernah ngerasain begitu nggak? Bukan manusia kalau nggak, malaikat itu. Allahu Akbar. Pak Marsono namanya Allahu Akbar. Pernah ngerasain? Nggak kayak saya. Pernah nggak Pak Marsono? Bohong kalau nggak. Kalau saya nggak munafik, sering. Nah terus bagaimana? Ini kalau mamanya Allahu Akbar, aduh nggak kayak saya. Cepet-cepet ini ditekan. Kalau nggak ditekan lama-lama, ada yang dengerin saya. Dari dengerin saya lama-lama, ngeliatin saya. Dari denger sum'ah, dari riaknya, lama-lama muncullah yang namanya takabur. Kalau udah ada takabur, karena wah nggak kayak saya, ibadahnya paling bagus. Nih saya ibadahnya paling rajin. Udah setempel lah, nggak masuk surga, jeblek. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun minal kibr. Tidak masuk surga orang yang ada di dalam dirinya ada sebiji atom, sebiji sawi daripada sifat sombongin apa? Sholat kok sombong? Sholat buat siapa sih? Sholat kan buat kita, bukan buat Allah. Tetapi kita kadang-kadang munafik dengan ucapannya. Kata kita apa? Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata malaikat, gedebus. Kata Allah, apa kadzabta, kamu bohong. Katanya sholatmu apa karena Allah? Bukan karena Allah kok. Pengen dipuji aja. Jadi penyakitnya orang ke masjid begitu Pak. Penyakit orang ke masjid itu begitu. Nggak di mana-mana. Maka kan Masya Allah ya Allah. Ini masalah. Sholat itu gimana ya? Luar biasa. Paling luar biasa adalah Nabi Muhammad SAW. Terlebih di akhir zaman. Yang sudah kita tahu ya. Kita tahu. Dan ini kelemahan kita semua termasuk saya. Apa? Umat Islam akhir zaman ini apa? Yaitu saya pernah bilang kemarin, sholatnya madhabnya sekarang bukan madhab Syafi'i. Madhab siapa? WHO. Sholat madhab WHO, selfie madhab Rasulullah. Coba habis acara selfie-nya pada ambil jarak enggak? Gini, cepret. Nah, giliran sholat ambil jarak. Sholat madhab WHO, selfie madhab Rasulullah. Itu kelemahan kita. Kita memang gak berani, kan hati-hati tat. Iya memang hati-hati, tapi di pasar lebih sadis. Tapi kalau belum berani, saya nggak provokator loh ya. Saya nggak provokator Pak Seli. Nanti habis ini kita rapat, nggak tanggung jawab saya. Masalahnya lagi nambah lagi satu. Apa itu? Oh iya, alhamdulillah. Kalau meluruskan bacaan ada kata salah nih. Harusnya kan itu kan jamaah itu kan makmum imam itu kan kalau ada makmum kan beda bacaan ya. Contoh saja nih ya Pak. Bukan artinya ya. Maksud saya itu kalau sendiri kan Allah gini, Allah gini. Andai kata makmum yang Allah Hina. Dan diakhiri dengan juga wabarik itu sendiri. Wabarik lana, wabarik li sendiri. Ada jamaahnya dua barokah. Yang benar kan itu kan? Bukan. Kalau wabarik untuk sendiri, wabarik li. Lah nanti kalau penutup wabaroka. Wabaroka itu kalau sholallohnya wasollallah. Ada yang wasolillah. Kalau wasolillah wabarik. Washolillah ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Tapi jamaahnya kan banyak. Dia juga sedang tarik nih. Sama berjamaah. Artinya kan beda bacaan. Kalau boleh. Apa salah? Kan utamanya bacaan sholat kan Fatihah. Kenapa?
Gak usah Fatihah. Ya Fatihah. Yang wajib Fatihah. Yang wajib Fatihah. Gak usah. Ya masih dimaklumi. Iya. Yang penting Fatihahnya. Kalau kita tahu imamnya itu membaca kunutnya dengan domir mutakalim wahid tanpa mutakalim mengalhoer, gak usah diaminin, udah biarin aja untuk dirinya. Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman wa barik lana fima a'toit. Nah, iya, sama Pak, sama ketika kita berdoa. Sama ketika kita berdoa. Pemanya nih, Pak Marsono diundang sama tetangga, tolong Pak, ini pindahan rumah didoain. Pak Marsono doa, Allahumma firli wali walidayya. Jangan diaminin itu. Dia doa untuk dirinya sendiri. Harusnya bagaimana? Allahumma firlana dunubana wali walidina. Tapi kalau masih ada udah jadi imam doa, kok masih Allahumma firli wali walidayya, kagak usah diamini, diem aja. Kok pada diem? Situ egois jadi imam doa. Doain sendiri. Satu pelajaran apa? Kalau kita beribadah, berdoa sendiri, pakailah domir mutakalim yang sifatnya wahid. Tetapi kalau kita berjamaah, pakailah yang sifatnya mutakalim ma'al khair. Ana wa nahnu. Nah, yang misteri begini Pak Marsono. Pak Marsono kalau ada orang meninggal ngucapinnya apa? Inna lillahi. Artinya apa? Sesungguhnya siapa? Sesungguhnya saya apa kami? Inna lillahi artinya apa Pak? Sesungguhnya saya apa kami? Kami kan? Sesungguhnya kami milik dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Kenapa nggak pakai saya? Sesungguhnya saya ini milik Allah dan sesungguhnya saya kembali kepadanya. Kenapa nggak pakai inni lillah wa inni ilaihi rajiun? Bukan kita doakan, kita kalau ada musibah, kalau ada orang meninggal, yang Pak Marsono ucapin apa? Inna. Kenapa kok inna? Ayo kenapa inna? Kenapa nggak ini? Ayo. Ya udah cari aja nanti. Udah belajar namu sorok tuh nanti. Iya. Padahal kan sering saya baca kalau subuh yang kembali kepada Allah diantaranya apa? Nafsul mutmainnah. Kata Allah apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Nafs. Bedakan antara nafsu dan nafs. Ya Pak ya? Hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Berarti salah satu yang akan kembali dari kita kepada Allah itu adalah nafs mutmainnah. Karena kalimatnya inna, berarti ada kemungkinan ada yang lain juga kembali kepada Allah. Akan ada yang kembali kepada Allah. Ketika kita sampai kepada konteks itu, kita akan paham tentang diri. Tentang diri. Apa ini sebenarnya manusia kok? Sampai manusia Allah nyebutin aja macam-macam. Bahasa Arabnya Anas apa artinya? Manusia. Bahasa Arabnya insan artinya apa? Manusia. Bahasa Arabnya ins artinya apa? Manusia. Bahasa Arabnya al-bashar artinya apa? Lah kita yang mana? Kita yang bashar, insan, apa Anas? Kalau saya semuanya, Pak Marsono nggak tahu saya. Kalau saya semuanya, berarti apa? Berarti kita harus memahami mufrodat dalam Al-Quran tentang apa itu ins, apa itu insan, apa itu al-bashar, apa itu anas. Itu baru manusia Pak. Belum yang lainnya. Masya Allah penuh dengan misteri. Kita lagi ngaji fikih kok jadi ngaji begitu Pak? Jadi ngaji begitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membahas tentang satu hal yang mungkin kita nanti harus sepakat di sini ya. Karena kadang-kadang mohon maaf ini ada khilafiyah yang menjadikan kontroversi
tetapi moga-moga kita nanti bisa luruskan. Bismillahirrahmanirrahim, kaitannya dengan sholat Jumat ya, sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal balad wa ayyataqaddama al hudbatani. Syurutul jum'ati sitatun an takuna kulluha fi waqti dhuhrin. Daripada syarat-syarat sholat Jumat itu ada 6. Di antaranya 6 itu adalah hendaknya bahwasanya sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi kalau sholat Jumat itu waktu asar nggak boleh. Kalau sholat Idul Fitri jam 9, jam 10 boleh apa enggak? Masalahnya kemarin Idul Fitri saya nawar-nawar Pak Ahmad, saya dapat jadwal Idul Fitri 6. Saya mau urut tuh. Yang minta pertama jam 7, yang minta kedua mau jam 8, yang ketiga jam 9, yang keempat jam 10. DKM-nya pada nggak mau Pak. Akhirnya cuma 1 doang. Ini Idul Adha udah 2 Pak. Mau saya nego, yang 1 jam 7, yang 1 jam 8. Tapi kayaknya juga nggak mau juga kayaknya. Padahal waktunya boleh ya Pak. Cuma yang harus kita pahami, sunnahnya melaksanakan sholat Idul Fitri itu adalah agak siangan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, agak siangan. Tetapi kalau Idul Adha sebaliknya, Idul Adha itu disunahkan disegerakan. Jangan kebalik ya, Idul Fitri siang-siangan, Idul Adha, Idul Fitri cepet-cepetan. Karena apa? Karena mau salam-salaman habis itu pada makan ketupat. Nah Idul Adha nanti siang-siangan, habis itu bingung nyembelih kambingnya. Nah, yang pertama bahwasanya antakuna kulluha fi waqti dhuhri, bahwasanya proses daripada pelaksanaan sholat Jumat itu adalah pada waktu zuhur. Jadi kalau tahu-tahu lagi Jumatan kok datang asar, udah nggak batal itu Jumatannya, batal Jumatannya. Dan ini bagi orang-orang yang Jumatan nih, ada amaliyah-amaliyah yang bisa merusak daripada Jumatannya secara sempurna. 1, menyengaja terlambat sehingga tidak mengikuti rukun-rukun Jumat. Termasuk daripada rukun Jumat itu adalah mendengarkan khutbah, 2 khutbah. Ntar datang aja kalau udah komat hilalnya, ya rusak Jumatannya kalau begitu. 1. Yang kedua adalah berbicara, mengucapkan kalimat sepatah, 1 huruf 2 huruf ketika khotib lagi Jumat. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit. Idza qulta, apabila kamu mengucapkan li sahibika kepada temanmu, wal imamu yaktubu faq. Apa yang diucapkan? Idza qulta li sahibika yaumal Jumat, pada hari Jumat ansit, diem. Jadi kita lagi Jumatan temennya ngobrol, kita ngomong gini, diem, sama-sama rusak Pak. Sama-sama rusak. Kita lagi Jumatan nih, anak-anak ribut. Ngingetinnya gimana? Jangan berisik. Udah, ya anak-anak rusak, kita juga Jumatannya rusak. Tugas Mas Wawan nih berat nih. Pakai apa? Pakai isyarat saja. Megang golok apa megang kentes gitu kan? Gitu Pak. Jangan terucap pokoknya lah ya. Oh ditendangi, radikal itu namanya. Hati-hati kalau itu kena pasal Mas Wawan. Apa tuh? Benerin? Sebenarnya kalau kotak amal nggak apa-apa, cuman kadang-kadang mengganggu kekhusyuan. Saya nggak sampai membatalkan nggak Pak. Yang penting tidak ada ucapan. Tidur nggak membatalkan Pak. Ya duduk yang sopan lah. Kalau di masjid jangan duduk-duduk. Ya nanti kita samain insya Allah sampai bagaimana duduknya Nabi, bagaimana duduk yang dilarang di masjid oleh Nabi. Kan ada duduk-duduk yang dilarang oleh Nabi, duduk-duduk yang makruh oleh Nabi itu nanti di pembahasannya wasailul wusul ila sama'il Rasulillah kalau subuh itu. Jadi wa an tuqama fil khutbatil baladi ya. Yang selanjutnya yang kedua adalah dilaksanakan
di tengah daerah, di suatu daerah, ini di tengah perumahan udah. Wa antu sholat jama'atan, sholat Jumat itu dikerjakan harus berjamaah. Nah, wa ayyakunu ya. Wa ayyakunu arba'ina ahroron dukuron balighina mustatun. Kalau menurut mazhab Syafi'i, Jumatan sah itu kalau dilaksanakan 40 orang yang merdeka, laki-laki, mukim di situ, balik di situ, itu mazhab Syafi'i. Nah, kita kan Islam itu mudah tapi jangan dipermudah. Kalau umpamanya nggak ada, intiqal aja, intiqalul madhab. Maka saya berharap di samping kita mempelajari tentang mazhab Syafi'i, kita juga kalau bisa pelajari daripada mazhab yang lain dalam konteks mazhabul arba'ah, supaya nanti tidak, itu nggak boleh, itu nggak boleh, enggak saya ini. Tetapi pesan saya bapak-bapak, ada satu makalah yang Imam Malik juga sangat memegang apa? Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Maka salah satu adab di antara ilmu, kalau kita umpamanya saya mazhab Syafi'i, saya diundang orang yang mazhabnya Hambali ngimami taraweh, apa saya mau ngotot pakai mazhabnya Syafi'i? Itu namanya nggak punya adab. Karena saya sholat taraweh juga aneh-aneh Pak. Ada sholat taraweh itu yang 20 seperti sering dikerjakan, ada yang 8 kayak bapak-bapak, ada yang 8 itu ngerjainnya Pak 4-4, langsung 4-4. Tapi nggak masalah, asal tahu ininya. Nah kemudian wa alla tas intiqal, jangan pakai Syafi'i. Iya, karena kalau secara ijtihadnya Imam Syafi'i dengan hadis-hadis yang beliau nukil, baik dalam ketika perjalanan ilmu, iya, terus di situ kan orangnya nggak mukim kan, ya, ya. Intiqalul mazhab, nggak masalah Pak, nggak masalah. Wala tasbiqah wala tuqarinah, ini mazhab Syafi'i. Jum'atan fi dzalikal balad, jadi enggak didahului Jumatnya Allah itaqaddama khutbatnya, didahului dengan khutbah 2. Saya tidak ngotot di sini agar bapak-bapak mazhabnya Syafi'i, tidak. Tapi tolong mari kita ilmui semuanya. Jadi bukan karena ininya sendiri. Rukun khutbah, faslun arkanul khutbataini. Jadi khutbah itu bisa dikatakan sah, juga punya rukun seperti sholat. Jadi hal-hal yang dilakukan ketika kita berkhutbah itu ada rukunnya. Yang pertama, nah rukun khutbah ada berapa? Arkanul khutbataini, rukun daripada 2 khutbah Jumat, khamsatun, ada 5. Yang pertama adalah hamdulillah fihima, memuji Allah di dalam kedua khutbah tersebut. Memujinya silakan, mau innal hamdalillah boleh, mau alhamdulillah boleh, hamdan syukran lillah silakan. Yang penting isinya adalah pujian kepada Allah. Wassalatu ala nabi, salawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam keduanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfirullahumma sholli ala sayyidina atau Allahumma sholli ala Muhammadin. Silakan, yang penting ada salawatnya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin. Yang ketiga, wal wasiyatu bittaqwa fihima, wasiat takwa di dalam kedua khutbah. Wa ya ma'asyiral hadirin, usikum wa iyaya, usikum, aku berwasiat, usikum, aku berwasiat kepada kalian, wa iyaya, dan kepada diriku, bittaqwallah, dengan takwa kepada Allah. Jangan tinggalkan ini Pak, memuji Allah, bersolawat, wasiat takwa. Dan ini wasiat takwa di kedua-duanya. Jadi kalau kita dengerin tahu khutbahnya Rasulullah itu khutbahnya gak macam-macam Pak. Yang penting rukunnya ini. Nah kadang-kadang, mohon maaf nih, kadang-kadang saya juga kayak lepas kontrol. Ini khutbah dianggap mimbar bebas, ya enggak? Rasulullah itu kalau khutbah dalam satu riwayat tangannya itu pegangan loh ya.
Makanya kemudian ketika ada ulama-ulama kiai-kiai ijtihad ini, kalau ada orang khutbah ini suka ngacung-ngacung begini, biar ngacung-ngacung dikasih apa? Kentes begini. Udah diem. Khutbah itu serius, bukan saudara-saudara. Apalagi orang khutbah kayak orang ceramah umum cengengesan, hehehe. Orasi. Gak pas itu. Gak pas lagi, lomba takbir, gak pas lagi itu. Belum ada di sini ya. Lagi khutbah Jumat takbir, aduh, bikinin kentes aja tuh Pak Haji, supaya diem ini. Iya, supaya diem ini. Kadang-kadang gregetan ini, karena kadang-kadang ada khotib-khotib yang ini. Ntar ketahuan Kemenak disertifikasi nanti. Jadi apa? Memuji Allah, sholawat kepada Rasulullah, wasiat takwa, wa qiraatu ayat minal Quran fi ihdahuma, di dalam salah satunya membaca ayat Quran. Ya udah, kalau ini simpel-simpel aja lah. Kalau nggak mau, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Usikum ma'iyya bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Yang ringan saja, qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi jangan takbir, Allahu akbar. Yang simpel aja. Wa qiraatil Qur'an minal ayati minal Qur'an, membaca ayat Quran di ke salah satu, kedua daripada khutbah tersebut. Dan yang kelima adalah waddu'a'u lil mu'minin wal mu'minat fil akhirati, di dalam khutbah yang akhir. 5 aja ini kita pegang Bapak-bapak. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cukup. Wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup. Mau ditambah ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, silakan. Ya. Yang penting 5 Pak. Ingat-ingat ini supaya tidak menimbulkan. Ya, meskipun ketika kita nanti intiqalul mazhab ke mazhab Hanafi umpamanya, wah cukup khutbah itu yang penting memuji Allah. Kalau kita ngajak kebaikan, karena kadang-kadang begini, sekali lagi, tidak membedakan antara khutbah dengan orasi umum. Sehingga kadang-kadang alhamdulillahirrabbilalamin, apalagi yang khutbah kedua langsung, saudara-saudara sekalian, menurut saya tidak penting. Yang penting rukunya dulu. Adapun materi itu nanti adalah pelengkap lah. Tapi yang penting, coba bapak-bapak kalau Jumatan nih di pesantren-pesantren yang ya pada khutbahnya pakai bahasa apa Pak? Bahasa Arab. Tapi jangan kayak yang di daerah pelosok sana Pak. Orang datang, apa namanya, ustadznya maju baca khutbah ini yang sudah berapa tahun, alhamdulillah, baru pada datang, pada ngantuk-ngantuk, selesai, belum, saya kaget nih, ya Allah, orang Jumatan dapat apa begitu ya? Ya dapat menggugurkan kewajiban saja. Satu lagi yang memprihatinkan, ada budaya di daerah tertentu yang kalau orang Jumatan itu datangnya nggak masuk ke dalam masjid. Di mana? Teras, ngobrol sambil. Ya ada begitu. Maksudnya jangan diikuti begitu, nggak bagus lah. Silakan mau gini-gini silakan, tapi jangan waktu Jumat, apalagi di teras masjid. Ntar giliran bilalnya Allahu Akbar baru masuk. Jadi cuma dapat 2 rakaat. Itu Jumatannya kayak apa? Bu. Itu kayak di. Iya. Jadi pakai sepeda. Ya, Rasulullah nggak pakai bid'ah. Bid'ah pakai corong berarti betul itu. Berarti bid'ah itu. Enggak lah Pak. Intinya kemaslahatan dan tidak bertentangan. Mungkin itu yang saya sampaikan Bapak-bapak. Intinya ya moga-moga kita semakin bisa memaknai ibadah kita dengan ilmu-ilmu. Saya tidak mentafsil ya. Saya tidak mentafsil satu persatu daripada argumentasi Al-Quran dan Sunnahnya,
karena waktunya terbatas. Intinya ini saripatinya udah saya sampaikan, rukun khutbah, Jumat dan sebagainya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima amal kita semua, amal kebaikan kita semua. Apa tuh? Saya pernah menjumpai ini sholat sunnah tadi ya. Saya bingung nebak ini sholat apa. Karena mau sholat Id di lapangan, tiba-tiba sholat 2 rakaat. Nah ini kita berpikir sholat apa dia? Udah waktu duha belum? Ya siang ya maksudnya tadi. Kita mikirin sholat apa kira-kira kan? Kira-kira udah pantas masuk duha belum itu? Kan tadi patokannya jelas, tidak boleh sholat sunnah kecuali sholat sunnah yang sebab. Jadi kalau begitu, kalau mau sholat id mending kita nggak usah sholat. Terkecuali sholat sholat idnya ada di masjid. Asal ada alasan, sebab sholat. Iya. Kalau kita mau idyat mending gak usah sholat kalau belum duha. Ya. Terima kasih, kurang lebih minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.